Selamat siang anak-anak, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terberkati. Sebelum kita mulai dengan kegiatan belajar kita hari ini, persiapkan terlebih dahulu alat tulis menulis kalian, buku paket, dan catat poin-poin penting dalam video pembelajaran ini. Mari mengawali kegiatan belajar kita pada hari ini, kita buka bersama dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, mari bersama-sama kita ucap salam PPK. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini kita masuk pada pembelajaran tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan pada pembelajaran 1. Dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran 1 ini, yaitu 1. Siswa mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media massa. 2. Siswa mampu melaporkan hasil pengamatannya dengan mengidentifikasi kata kunci pada iklan media massa. 3. Siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Dan 4. Siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Nah, anak-anak, ini 4 tujuan pembelajaran yang menjadi sasaran bagi kita belajar di hari ini. Nah, anak-anak, apakah menurutmu sarapan itu penting? Mengapa? Apa yang kamu ketahui tentang organ pencernaan? Apakah organ pencernaan itu penting bagi tubuh kita? Mengapa? Apakah organ pencernaan yang kita miliki sama dengan yang dimiliki oleh hewan? Nah, anak-anak, pertanyaan-pertanyaan ini dapat kita temui jawabannya dalam pembelajaran hari ini. Ayo, kita dengar bersama-sama dialog ketiga anak berikut ini. Suatu pagi, terjadi percakapan antara Dayu, Edo, dan Siti di lokasi kantin. Saat itu, mereka hendak sarapan pagi bersama-sama. Kata Dayu kepada Edo dan Siti, "Wah, sedapnya sarapanku hari ini." Tanya Edo, "Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu?" "Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup loh," kata Dayu. "Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo," kata Siti. "Aduh, semuanya terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa, rasanya enak. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita dikaruniai sistem pencernaan ya teman-teman. Karena dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita." Jawab Dayu, "Betul juga ya Siti. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu ya?" Jawab Siti, "Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia juga pada hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh kita. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat." Lalu kata Edo, "Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu." Kata Dayu,
Wah, kedengarannya menarik ya Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Nah, anak-anak, dari percakapan tadi, kita sudah bisa menjawab pertanyaan yang tadi kan? Ternyata sarapan pagi itu penting bagi tubuh manusia. Apalagi kita sarapan dengan memakan makanan yang sehat. Tentu tubuh kita akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Selain itu, dalam percakapan tadi, Siti sudah menjelaskan kepada Dayu dan juga Edo, juga kepada kita sekalian, bahwa organ pencernaan itu penting bagi tubuh kita karena berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh kita, baik itu sebagai manusia juga tubuh hewan. Nah, itu sehingga tidak sedikit kan anak-anak kita bisa lihat di televisi, di majalah, di koran, banyak sekali iklan-iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum juga tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosi sesuatu kepada para pembaca, termasuk juga mempromosikan makanan-makanan sehat kepada masyarakat. Coba kamu amati di sekeliling kamu, banyak iklan yang didapatkan di sekeliling kamu juga bisa kamu dapatkan melalui media massa sekarang ini. Ayo, coba kita amati salah satu contoh Untuk iklan berprestasi, berikut keluarga ini. saya butuh gizi lengkap dan seimbang. Saya berikan Energen setiap hari. Energen terbuat dari telur, sereal, oats, susu, dan Sigma Fit. Ayo minum Energen. Makanan bergizi. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembaca untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Maka itu anak-anak, tentu untuk membuat sebuah iklan yang menarik, orang akan mencari terlebih dahulu kata-kata kunci untuk digunakan dalam iklan tersebut. Nah, kita lihat ya apa artinya kata kunci. Kata kunci berarti kata atau ungkapan yang mewakili konsep atau gagasan yang menandai sesuatu zaman atau suatu kelompok. Kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Lalu apa ciri-ciri sebuah kata kunci? Pertama, terdiri dari suatu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. Dua, mengandung kata unik yang terdapat dalam sebuah iklan. 3. Mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik, konsep, atau informasi dari sebuah iklan. Nah, anak-anak, kira-kira dari iklan yang tadi kita dengar, kita lihat bersama, menurut anak-anak apa kata kunci yang kita temui dalam iklan tadi? Iya, pentingnya makanan sehat dan bergizi. Kenapa dipilih kata itu sebagai kata kunci dalam iklan? Karena kata tersebut unik dan mewakili topik atau informasi pada iklan tadi. Nah, anak-anak, dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat tadi, kita jadi tahu kan bahwa kita juga masyarakat pada umumnya sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Sehingga kalau ditanya, apakah anak-anak suka minum susu? Pasti jawabannya suka, Ibu. Iya, susu kita tahu sebagai penyempurna makanan sehat. Nah, anak-anak, semuanya pada tahu kan susu umumnya dihasilkan oleh hewan apa? Iya, hewan sapi. Nah, ternyata sapi ini penting ya sebagai salah satu penghasil penyempurna makanan sehat. Ayo kita lihat ya bagaimana sistem pencernaan makanan pada sapi. Sapi termasuk salah satu hewan ruminansia.
Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasanya memamah atau memakan 2 kali dan dikenal sebagai hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia selain sapi yaitu kerbau, rusa, domba, kambing, dan juga kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya loh anak-anak. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Ayo, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Seperti kita tahu, sebagian besar makanan dari sapi adalah rumput. Makanan yaitu rumput yang dimakan oleh sapi pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan sebagai berikut. Ada gigi, lidah, dan juga saliva. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Sementara lidah sapi berguna untuk merenggut rumput dan juga makanan lainnya dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Sementara saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, anak-anak, selain itu, lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi ini merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Sehingga dalam gambar ini terlihat dengan jelas ya, lambung sapi itu terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, emasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Kita lihat ya, macam-macam pengertian dari keempat lambung tersebut. Rumen dapat juga disebut sebagai perut besar. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Kemudian yang kedua, retikulum atau juga sering disebut perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak termasuk pada omasum atau perut kita. Ketiga, omasum atau sering disebut dengan perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. 4. Abomasum atau perut masam. Di bagian perut inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, anak-anak, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter.
Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan juga fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, anak-anak, penjelasan tadi mengenai sistem pencernaan pada hewan rumensia yang contohnya sapi sudah menjawab pertanyaan kita yang tadi kan? Ternyata sistem pencernaan manusia dan hewan itu berbeda-beda. Nah, anak-anak, untuk mendalami kalian mengenai sistem pencernaan dari hewan rumensia yaitu sapi, ayo kalian berlatih ya untuk mengisi bagan berikut ini. Selain berlatih untuk mengisi tabel tersebut, ayo berlatih juga untuk membuat sebuah iklan yang menarik ya. Coba minta bantuan papa, mama, atau kakak untuk merekam diri kalian sementara mempromosikan sesuatu dengan memperhatikan kata kunci dalam sebuah iklan. Oke anak-anak, sampai di sini untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Selamat siang.